Dan kita masuk ke model arsitektur industri 4.0 ya. Jadi kalau kita bicara dengan arsitektur adalah tuh susunan bangunannya ya, susunan bangunan dari industri 4.0 seperti apa. Kita mulai lagi dari bawah ya. Jadi di bawah ini adalah industri anggaplah kita sebut dengan industri 3 ya, industri manual ya. Atau industri 1, 2 ya, 3 ya. Kemudian dia bertransformasi menjadi industri 4. Oke, sahabat Informan, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Bagaimana dengan materi yang satu dan materi yang kedua? Apakah sahabat Informan sudah mengerti atau masih ada yang bingung? Nah, kalau misalnya Anda bingung, segera Anda menghubungi saya supaya kita nanti bisa mempelajarinya di materi-materi selanjutnya, sehingga Anda pun juga paham apa maksud dari industri 4.0. Oke, sahabat Informan, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai Internet of Things ya. Apa itu Internet of Things? Nanti kita akan bahas lebih detail dalam materi ini. Oke, sahabat Informan, sebelum kita mulai materi ini, silakan Anda menaik dan subscribe channel ini. Ya, di dalam materi pembelajaran kita mengenai materi Internet of Things ada 7 materi pembelajaran ya, yaitu sejarah IoT, definisi IoT, karakteristik, klasifikasi, arsitektur, cyber physical system atau CPS, ini juga bisa disebut dengan cyber protocol system, kemudian identifikasi dan ekstraksi data. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam lagi mengenai Internet of Things, kita akan mencoba membahas mengenai apa sih sejarah dari Internet of Things. Jadi, kalau ini semua sudah kita pernah rasakan ya, gitu. Mungkin Anda pun juga sebagai generasi milenial pasti juga sudah merasakan. Yang pertama itu adalah munculnya pre-internet ya. Yang pertama, yang di sini adalah interaksi manusia dengan manusia ya. Jadi mulai adanya muncul handphone, telepon genggam, kemudian dengan SMS, ya itu adalah muncul dari pre-internet. Nah, kemudian dengan semakinnya perkembangan teknologi, maka muncullah Internet of Content, ya yang tadinya tidak menggunakan internet, sekarang dengan adanya teknologi internet dengan menggunakan istilahnya ada WWW atau Internet Protocol IP, ya maka muncullah ada namanya surat elektronik, email, informasi. Ya, kemudian hiburan, games, ya itu adalah Internet of Contents ya. Kemudian dikembangkan lagi teknologi dengan adanya smart IT platform dan services ya. Jadi bagaimana sekarang perusahaan-perusahaan menggunakan internet dalam menjalankan usahanya, maka muncul dengan web 2.0 atau web 2.0. Yaitu apa? Dengan adanya produktivitas melalui media elektronik, productivity, marketplace, jual beli melalui media elektronik atau e-commerce, yaitu adalah Internet of Services. Kemudian dikembangkan lagi dengan ada Internet of People, muncullah dengan namanya media sosial ya, yang Anda punya medsos ya, Skype, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan lain-lain, yaitu adalah Internet of People. Kemudian dikembangkan lagi dengan ada smart device dan objective and text ya, dengan adanya device alat, kemudian ada suatu tags ya, tag ya, jadi bisa men-tag antara sensor dengan suatu internet, maka menjadi Internet of Things ya, interaksi mesin dengan mesin, yang artinya ini apa? Dengan adanya proses identifikasi, pelacakan, pemantauan, pengukuran ya, tersusun secara sistematik dan saling berbagi data, atau misalnya sistem cloud ya, sistem drive, yaitu adalah Internet of Things, sehingga kebutuhan data bisa disimpan di dalam internet. Oke, kita next. Nah, sekarang apa sih dari definisi Internet of Things ya? Jadi Internet of Things adalah suatu alat ya, alat, ingat ya. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan Internet of Things, itu pasti adalah suatu alat ya, bukan internetnya ya, tapi adalah bagaimana suatu alat dengan teknologi yang tertanam implan
yang membuatnya terkoneksi dengan internet untuk bisa berkomunikasi, sensing, yang menangkap parameter-parameter lingkungan sekitar, mungkin suhu, panas, ya, kemudian kelembaban, apapun itu dari mesin, ya, dan melakukan interaksi terhadap lingkungan, sehingga ada lingkungan, ya, tadi misalnya kalau kita bicara suhu, ya, suhu itu diukur, ya, ditangkap parameternya sehingga terkoneksi dengan alat, sehingga kita bisa membaca suhu sekitar itu berapa, ya, ataupun panas maupun juga misalnya kelembaban. Oke, jadi ingat bahwa Internet of Things adalah suatu alat yang membuatnya terkoneksi dengan internet untuk bisa berkomunikasi, sensing, yang menangkap parameter lingkungan dan melakukan interaksi dengan lingkungan. Nah, kemudian bagaimana dalam mekanisme kerja Internet of Things? Yang pertama adalah ini, menghubungkan tiap mesin dan menghasilkan data. Jadi bagaimana dalam suatu mesin, ya, jadi tidak membuat suatu mesin baru, tapi dengan mesin lama kita hubungkan, ya, dengan suatu sensor yang terhubung dengan internet dan menghasilkan data. Kemudian data tersebut memproses beberapa data yang dihasilkan. Tadi misalnya kalau kita bicara, misalnya mesinnya adalah mesin pemanas gitu, ya, kita misalnya panas lah, ya, pemanas. Kemudian bahwa dia bisa mengukur kalau misalnya sudah panas itu suhunya berapa, maka akan muncul data kemudian ke internet. Nah, dari data ini dia akan mengalirkan suatu informasi, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bicara ada di sini, ini adalah jaringan internet yang tadinya ini bentuknya adalah data, ya, mungkin data suhu, ini menjadi parameter. Oh, mungkin kalau misalnya suhu itu terlalu tinggi maka akan panas, ya, atau merah. Oh, suhu ini masih masih dingin, maka mungkin warnanya yang lain, ya. Nah, ini adalah menggunakan suatu program yang dibuat dan mengatur data menurunkannya ke beberapa aplikasi, ya, sehingga kita tahu bahwa dengan adanya parameter-parameter ini yang terhubungan dengan Internet of Things, maka ini akan menjadi suatu informasi, ya, ini informasi dan suatu solusi. Oke. Kemudian mekanisme kerja Internet of Things, yaitu adalah things, barang fisik, ya. Jadi misalnya tadi barang-barang, mesin-mesinnya, alat-alat, misalnya apapun, ya, microwave, komputer, ya, laptop, ya, dia menggunakan ada suatu model wireless. Kalau misalnya kita pernah lihat ada namanya itu kayak semacam PCB, ya, kalau di komputer mainboard, ya. Nah, ini kita modifikasi, ya, kita integrasikan dengan dia terhubung jaringan internet, ya, kemudian masuk ke internet. Kemudian di sini ada datanya, ya, menggunakan mungkin data disimpan menggunakan cloud, ya, komputasi awan ataupun dengan big data. Nah, kemudian di sini bisa untuk membacanya seperti apakah bisa berhubung dengan dengan ini aplikasi, ya, software, ya, platform cloud, ya. Jadi bisa munculkan misalnya kalau parameter apa, yang seperti sales, business service, marketing, connectivity, analis, dan apps, ya. Jadi bisa data-data ini bisa dihubungkan dengan kebutuhannya apa, informasinya apa. Oke. Nah, kembali lagi kalau kita bicara sistem informasi atau kita bicara dengan teknologi, pasti ada arsitekturnya, ya. Setiap Anda ingin mendevelop suatu program, ya, atau software, pasti kita harus bicara arsitektur. Sama seperti kita misalnya membuat rumah, ya, membuat rumah tuh pasti juga ada arsitekturnya, gambarnya. Sama kalau Anda berbicara dengan IT, ya, teknologi, itu harus ada arsitekturnya, ya. Nah, arsitekturnya di dalam Internet of Things itu ada berapa? Ada 4, ya. Yang pertama adalah kita harus tentukan sensornya, aktuatornya, alatnya apa, ya, sensor-sensor yang bisa dibutuhkan. Nah, ini banyak, ya, sekarang sudah banyak. Anda bisa di marketplace itu banyak sensor-sensor yang dibutuhkan. Kemudian ditambahkan protokolnya, internet gateways-nya, ya, seperti itu, mungkin modemnya, ya, dongle-nya, ya, semua seperti itu. Kemudian HIT-nya, ya, ini adalah hardware-nya, ya, penghubung internetnya mungkin ke satelit, ya, analitiknya, ya, seperti itu. Kemudian data centernya, nah, ini simpan di mana data centernya? Apakah di dalam database, ataukah di dalam cloud, ataukah misalnya di dalam komputer, ya, dengan di server, ya, seperti itu. Jadi untuk mendevelop Internet of Things itu ada 4, ya, step 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat lagi ke sebelah kanan, ya, Internet Industrial IoT, ya. Jadi emang banyak aktivitas Internet of Things ini adalah berhubungan dengan kebutuhan industri, ya, sehingga bisa kita sebutkan suatu alat atau mesin yang memiliki embedded teknologi. Embedded ini adalah tertanam, teknologi yang ditanam. Nah, jadi kalau ada mesin, ya, misalnya kita bicara mesin, ini ada sensornya, ya, di embedded, ya, teknologi, dan digunakan oleh pabrik dan industri, ya. Nah, ini tadi kita bicara arsitekturnya ada 4, sensor, gerbang dan jaringan, LAN manajemen, dan data center aplikasi. Oke.
Kemudian nah data center ya tadi ya kita untuk apa? Untuk transportasi kah, perawatan kesehatan, pertanian, rantai pasokan, pemerintah itu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya ya seperti itu. Oke, nah ini adalah pilar Internet of Things ya. Jadi pilar ini ibaratnya adalah gerbang masuk ya kalau kita pengen menggunakan IoT, apa aja teknologinya. Ya ada 4, ada M2M, ada WSN, ada RFID, ada SCADA, ada RFID. Ya apa itu pengertiannya? WSN, Wireless Sensor Network, merupakan jaringan sensor otonom yang didistribusikan secara spasial. Secara spasial itu berarti ada tempatnya. Ya ada suatu tempat untuk ada lokasinya untuk memantau kondisi fisik atau lingkungan. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pengen mengetahui misalnya adalah suhu ruangan ya, nah itu taruh di ruangan kan seperti itu. Kita pengen mengetahui polusi udara, berapa tingkat polusi udara, nah itu kita taruh alat tersebut di lokasi yang ada udaranya ya. Kemudian RFID ya, Radio Frequency Identification, ini adalah satu tag elektronik. Tag itu adalah ibaratnya untuk menempel ya. Tag kayak misalnya kayak kita kalau di handphone tuh ada QR code gitu ya, kita tempelkan gitu ya dari handphone ke dalam suatu barcode gitu ya, yang ditempel pada satu objek guna melacak atau menginformasi. Jadi dari tag ini bisa membaca ya. Jadi kalau misalnya kita buka, kita tempelkan ke dalam barcode tersebut ya, sehingga dia akan bisa membaca. Kemudian Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA ya. SCADA adalah suatu kontrol sistem pada CPS ya, Cyber Physical System ya. Jadi fisik ya, bentuknya fisik, yang menghubungkan, memantau, dan mengendalikan peralatan melalui jaringan di fasilitas seperti pabrik atau gedung. Ya, ibaratnya dia menggunakan suatu layar ya, monitor ya, dia tampilkan mungkin sini ada berapa datanya, ada apa suhunya misalnya, ini grafiknya ya seperti itu. Jadi dengan visual data dalam komputer yang dia terhubung ke dalam di produksinya ya, di area produksinya ya, yang disampaikan dengan sensor-sensor, sehingga user bisa membaca keadaan kondisi ruangan tersebut atau pabrik itu dengan menggunakan suatu dashboard ya, dashboard yang kita bilang, atau suatu layar. Kemudian mesin to mesin ya, M2M, ini adalah alat lengkap sensor untuk menangkap peristiwa, transmit data jalan ke server pusat ya. M2M dengan IoT mungkin kalau meregulasi sendiri tanpa instruksi dari manusia. Mesin to mesin itu biasanya adalah untuk suatu mesin yang membutuhkan suatu proses ya. Contoh misalnya adalah untuk membuat baju ya. Tentu misalnya baju dia ada prosesnya, mungkin ada proses pengukuran, kemudian dia masuk lagi, nanti ini akan baca untuk pengukuran, nih masuk untuk desain ya, kemudian ini proses apa lagi ya, dia akan bertahap dalam proses tersebut, maka nanti akan barang jadi ya. Contohnya misalnya paling gampang adalah misalnya kita membuat baju ya, buat baju ada mesin di sini untuk mengukur baju, kemudian dia akan mentransmisikan informasi untuk mungkin pada saat penjahitannya atau bahannya, kemudian prosesnya, kemudian sampai jadi. Ini adalah menggunakan mesin to mesin, sehingga setiap proses di ini dia memberikan informasi ke proses selanjutnya. Oke, kita sekarang masuk ke karakteristik Internet of Things ya. Jadi ada 3 karakteristik IoT ya. Kalau kita disebut dengan dia itu adalah IoT ya. Jadi yang pertama dinamis dan beradaptasi dengan sendiri. Jadi banyak data-data yang dihasilkan dalam IoT ini. Tadi kalau misalnya menggunakan SCADA ya atau dashboard, informasi apapun bisa dihasilkan. Konfigurasi diri ya, dia tadi misalnya dia bisa membaca apapun, misalnya suhu, panas ya, itu adalah konfigurasi diri, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Protokol komunikasi yang interoperable, nah ini adalah mesin to mesin, jadi protokol komunikasi yang bisa dihubungkan antara mesin ke mesin ya, itu adalah interoperable seperti itu. Klasifikasi Internet of Things ya, untuk industrial itu hampir semua sektor ya, ada manufaktur, mining, oil and gas, agriculture, utility misalnya adalah electrical, power line, water waste management ya, jadi fungsinya. Smart city, nah ini ya smart city, jadi seperti di Jakarta ya, ini bisa nih ya, atau di kota-kota besar kita buat Internet of Things. Kemudian building automation ya. Untuk konsumen ya atau misalnya untuk individu itu bisa personal monitoring ya, tadi misalnya survey meter, contamination monitor, portable radio ya, wearable ya, smartwatch, smart glasses ya, home light. Oke, kemudian untuk di komersial ya, itu ada bisa di hospitality, yaitu adalah untuk kenyamanan ya, energi efisiensi, dan HVAC-nya adalah heating, ventilation, air conditioner ya, biasanya untuk panas ataupun untuk pendingin AC.
Location based information, okupansi monitoring ya untuk misalnya produktivitas udah ngantri atau belum ya, seperti itu bisa. Kemudian customer service scoring ya, seperti itu. Healthcare, cold chain monitoring, patient monitoring, virtual care, wellness and prevention. Retail ya, in-store promotion, di shopping ya, misalnya bisa di supermarket, itu juga bisa kita gunakan Internet of Things. Nah, kemudian yang kedua tadi kita sudah sampaikan Internet of Service ya. Apa tadi Internet of Service? Jangan sampai lupa, itu kalau misalnya tadi kita pengen seperti kayak marketplace ya. Nah, jadi semua layanan yang ada digunakan toko-toko ya, di toko-toko itu menggunakan toko online dari Internet of Services ya. Atau kita sebut dengan iOS ya, berkaitan dengan bagaimana suatu produk dapat menjadi layanan dengan layanan pendapatan jangka panjang. Jadi bagaimana kita misalnya menjual barang-barang ya, kemudian kita Internet of Things, kemudian kita bisa memesan barang tersebut ya. Ini contoh yang lain ya. Otis memasok elevator lift dengan sensor yang mengirim data ke cloud mereka. Data dianalisis dan Otis menjual layanan pemeliharaan prediktif dan ini menambah layanan pendapatan jangka panjang ya. Otis ini sudah suatu perusahaan ya. Dia masuk elevator dengan sensor menjual data ke cloud mereka. Data dianalisis dan Otis menjual layanan pemeliharaan prediktif. Jadi ibaratnya dia menambah fungsi-fungsinya ya. Tadinya kalau misalnya cuman dengan lift, misalnya elevator ya, misalnya eskalator atau lift lift lantai ya, gitu, dia tambah dengan sensor. Nah, kemudian dia menjual lagi ya, bisa biaya mengeluarkan biaya lagi pemeliharaan prediktifnya ya. Jadi pendapatan jangka panjang. Jadi pendapatannya tidak hanya dari elevatornya, tapi bisa dengan tadi menggunakan data prediktifnya ya, seperti itu. Jadi banyak kemampuan yang bisa dihasilkan oleh Internet of Services. CPS ya, tadi kita sudah sampaikan ya, Cyber Physical System itu apa saja ya. Jadi dalam dunia kita bicara dunia virtual ya, dunia virtual ini beranda fisik ya. Jadi bukan ini benda fisik ini yang kelihatan, yang tidak kelihatan, tidak ya, tapi ini benda fisik yang terlihat ya, yang biasa kita pakai sehari-hari, kemudian kita hubungkan dengan dunia virtual ya. Nah, ibaratnya ini menggunakan Internet of Things, kemudian ini menggunakan sebuah jaringan sehingga dia bisa beroperasi dengan kita dengan menggunakan Internet of Things. Ya, misalnya kita pengen menyalakan AC ya, tidak perlu mencet, atau misalnya kita bisa gunakan dengan smartphone kita, yaitu adalah jaringan virtual. Itu menggunakan Cyber Physical System. Kemudian identifikasi dan ekstraksi data ya, tadi menggunakan RFID ya, ini barcode satu dimensi ya. Jadi ini adalah, kalau Anda pernah lihat ini ya, sering ya dalam suatu kemasan produk ini ada barcode satu dimensi. Kemudian ini contact memory button ya, ini adalah suatu tombol untuk cepat memori. Kemudian di label pasif ya, yang tadi disampaikan, label ini adalah dia tidak menggunakan baterai ya, jadi tinggal dihubungkan dengan suatu power system ya, kemudian dia bisa berjalankan ya, bisa membaca data. Kalau di label ini aktif, ini dia menggunakan baterai ya, dengan ada baterai sehingga dia bisa membaca dari label-label atau misalnya data-data yang ada dibuat kodenya. Oke, sahabat Improvement, untuk lebih jelas lagi kita akan simak video berikut ini. You're so cute. Hello. What should we have for dinner tonight? How's lasagna? Wow, that sounds wonderful. Do we have all the ingredients? Checking ingredients for lasagna. We don't have cheese. Should we order? Okay, I'll order. Hi, LG. Play the music. Hi, LG. Let's vacuum the room, shall we? Of course, I'll do that. Please move. No. Please move. No. No.
Baseball Channel. Your favorite. Hi, LG. Have you seen my blouse? Over here. Shh. Hi, LG. I'm here. Oh. Please set the timer for 30 minutes. Make it 1 hour. Oh my. Ugh. Turn it off. Are you okay, darling? It's my fault. I did it. I'm very sorry. I'm sorry for what I've done. Let's go, Puri Care. Hi there, darling. It's me, Grandma. I miss you. Come quickly. I'll be right there. Let's see. Where's the... Can I help you, ma'am? Oh, thank you. That's very kind of you. Oh, there it is. Oke, sampai di sini untuk materi tentang Internet of Things. Silakan Anda coba pelajari kembali, kerjakan tugasnya, kerjakan kuisnya. Apabila Anda pertanyaan, silakan Anda mengisi di kolom komentar ataupun juga bertanya langsung melalui media sosial saya. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda like, subscribe, dan komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.